SCP-106. SCP-106 atau The Old Man memiliki penampilan menyerupai pria tua dengan kondisi tubuh yang membusuk parah dan dilapisi cairan hitam kental. SCP-106 mampu memanjat permukaan vertikal apapun, bahkan bergelantung terbalik tanpa kesulitan. Target favoritnya adalah manusia berusia antara 10-25 tahun. SCP-106 biasanya akan melumpuhkan mangsanya terlebih dahulu, lalu menyeretnya ke sebuah dimensi lain yang hanya bisa diakses olehnya. Korban yang dibawa ke sana sering dimainkan terlebih dahulu sebelum akhirnya mati. Beberapa korban pernah dilepaskan kembali, namun tubuh mereka mengalami luka parah dan kerusakan jaringan. Objek apapun yang disentuh SCP-106 akan mengalami korosi seketika. SCP-106 juga mampu menembus dinding atau lantai yang membuatnya mudah mengejar mangsa. Karena sulit dikendalikan, prosedur khusus pun diterapkan. SCP-106 disimpan dalam wadah baja berlapis timbal dengan 40 lapisan pengaman yang dipisahkan oleh ruang kosong. Wadah digantung menggunakan penopang elektromagnetik agar tidak menyentuh permukaan apapun. Jika terjadi pelarian, SCP Foundation menggunakan recall protokol, yaitu memancing SCP-106 dengan seorang umpan manusia muda yang dilukai hingga mengeluarkan suara kesakitan, sehingga menarik perhatian makhluk ini kembali ke selnya. SCP-352. SCP-352 atau Baba Yaga berpenampilan seperti wanita tua kurus yang berbicara dalam bahasa Rusia kuno. Walaupun penampilannya rapuh, ia memiliki kekuatan dan kecepatan yang jauh melampaui manusia normal. SCP-352 mampu mengangkat beban lebih dari 200 kg, bergerak hingga 70 km per jam, dan dapat pulih dari luka yang seharusnya mematikan, bahkan setelah dipenggal tubuhnya. SCP-352 memiliki kemampuan untuk menumbuhkan rambut tipis transparan dari seluruh tubuhnya. Rambut tersebut dilapisi enzim kimia yang sama dengan air liurnya, yang dapat menyerang sistem saraf manusia, hingga menimbulkan halusinasi, rasa euforia, dan hilangnya rasa sakit. SCP-352 berburu manusia dengan cara membuat semacam jaring dari rambutnya. Korban yang sudah terkena enzim akan menjadi lemah dan pasrah, lalu perlahan dimutilasi. SCP-352 biasanya memotong anggota tubuh korbannya agar tidak bisa kabur, lalu memakannya sedikit demi sedikit. SCP-352 pertama kali ditemukan di Rusia Selatan, dekat sebuah kota yang dilaporkan memiliki hutan ajaib dan dihuni seorang penyihir pemakan manusia. Saat tim SCP Foundation tiba, kota tersebut telah kosong dengan jejak darah menuju hutan. Dalam proses penangkapan, banyak agen tewas akibat serangan langsung maupun paparan enzim dari rambutnya. SCP-352 sendiri penyukai daging manusia, terutama bayi berusia 0-2 tahun. SCP-309. SCP-309 atau The Plastoid adalah sebuah boneka plas kecil yang terlihat seperti sudah dibalik seluruh bagiannya, dengan 2 mata menonjol keluar di bagian kepala. Bahaya dari SCP ini akan muncul jika disentuh oleh makhluk hidup. Sentuhan ringan saja, baik pada manusia maupun hewan, akan langsung menimbulkan rasa tidak nyaman yang sangat hebat dan menyebar di seluruh tubuh. Sensasi ini dapat bertahan hingga puluhan menit, disertai mual ekstrim tanpa menyebabkan muntah. Bahaya yang sebenarnya muncul ketika SCP-309 ditekan kuat ke tubuh atau diangkat dengan erat. Dalam hitungan 5 hingga 10 detik, subjek akan mengalami proses terbalik secara menyakitkan. Semua jaringan lunak seperti otot, ligamen, dan organ dalam akan berpindah keluar, sementara tulang tetap pada posisi aslinya. Proses ini tidak langsung membunuh, tetapi sifatnya permanen dan tidak dapat dipulihkan, yang menjadikan korban dalam kondisi yang sangat mengerikan. SCP-4666. SCP-4666 atau The Yule Man adalah makhluk humanoid berumur sangat panjang dengan ciri fisik menyerupai pria tua Eropa, setinggi 2-2,3 meter, bertubuh kurus kering, dan selalu telanjang meskipun berada di suhu dingin yang sangat rendah. Aktivitasnya hanya muncul dalam periode khusus setiap tahun, yaitu selama 12 malam berturut-turut, mulai 21-22 Desember hingga 1-2 Januari. Target SCP-4666 akan selalu sama, yaitu rumah keluarga yang terpencil, berada di wilayah bersalju, dan memiliki setidaknya 1 anak di bawah usia 8 tahun. Pada 7 malam pertama, anak-anak sering melaporkan melihat sosok ini mengawasi dari kejauhan, seperti di tepi hutan atau ladang. Kadang mereka terbangun dan mendapati SCP-4666 menatap dari jendela kamar. Memasuki malam ke-8 hingga ke-11, suara langkah kaki di atap atau loteng mulai terdengar, disertai bau busuk yang tidak bisa dijelaskan. Puncaknya terjadi di malam ke-12. Dalam sebagian besar kasus, SCP-4666 masuk ke dalam rumah, melukai semua anggota keluarga saat mereka tidur, lalu mengumpulkan mereka di satu ruangan. Di depan satu sama lain, ia menyiksa dan membunuh mereka dengan metode yang berbeda di setiap kejadian, seperti pemotongan, pembakaran, dan lain-lain. Hanya satu anak kecil yang dibiarkan hidup, lalu diculik. Namun dalam 15% kasus yang ada, anggota keluarga tidak ada yang dibunuh. Sebagai gantinya, anak-anak akan mendapati hadiah di sisi tempat tidur, berupa mainan yang terbuat dari sisa tubuh manusia, terutama dari anak-anak lain. SCP-303. SCP-303 atau The Doorman digambarkan sebagai sosok makhluk telanjang, tanpa jenis kelamin, tubuh kurus kering, dengan kulit berwarna coklat kemerahan. Wajahnya tidak memiliki fitur normal, yang tampak hanya sebuah mulut sangat besar, dengan deretan gigi manusia berukuran besar. Dari tubuhnya terdengar suara napas terengah-engah, cukup keras
keras hingga menembus pintu yang tertutup. Menariknya, meski tidak semua saksi pernah melihatnya langsung, setiap orang yang pernah berhadapan dengannya mampu menggambarkan sosok ini dengan detail. Kemunculan SCP-303 selalu terjadi di balik pintu, jendela, atau penghalang sejenis yang tertutup. Saat berada di balik penghalang tersebut, siapapun yang mencoba membuka pintu akan dilanda rasa takut luar biasa yang melumpuhkan. Rasa takut ini muncul tanpa sebab yang jelas. SCP-303 tidak pernah menampakkan dirinya secara penuh, selalu menjaga agar yang terlihat tidak lebih dari 10% tubuhnya. Jika penghalangnya transparan, ia akan menciptakan kabut atau embun untuk tetap menghalangi pandangan. Begitu ada kemungkinan dilihat secara langsung, SCP-303 akan menghilang. Ada kasus di mana seorang agen pernah menemukannya berdiri hanya setengah meter dari tirai shower, membuatnya terjebak ketakutan selama berjam-jam. Ada juga kasus seorang dokter yang tewas kehabisan cairan setelah 5 hari terperangkap karena SCP-303 berdiam di ruangan penghubung yang menghalangi jalan keluarnya. SCP-2006 SCP-2006 atau Too Spooky adalah makhluk dengan bentuk asli bulat dengan diameter sekitar 50 cm. Tujuan utama dari makhluk ini adalah menimbulkan rasa takut sebanyak mungkin pada manusia. Untuk mencapai itu, SCP-2006 memiliki kemampuan untuk berubah bentuk tanpa batas, termasuk massa, suara, hingga struktur kimia. Biasanya SCP-2006 akan meniru tokoh dari film horor yang pernah ditontonnya. Bentuk yang paling sering digunakannya adalah Roman, makhluk dari film Robot Monster tahun 1953. Setelah menakuti seseorang, ia justru berubah ramah dan bersahabat. Meski begitu, SCP-2006 sebenarnya tidak memahami secara tepat apa yang benar-benar menakutkan bagi manusia. Ia kesulitan untuk membedakan emosi, sehingga sering salah menilai apa yang dianggap menakutkan. Karena itu, prosedur khusus dibuat agar ia terus ditunjukkan film horor murahan, serta orang-orang yang menontonnya harus pura-pura takut, supaya SCP-2006 tetap percaya bahwa itulah standar rasa takut manusia. Meski tampak tidak berbahaya, kekhawatiran utama sebenarnya terletak pada kemampuannya. Jika suatu saat SCP-2006 memahami bentuk ketakutan manusia yang paling nyata, seperti perang atau bencana global, ia dapat menirunya melalui kemampuan berubah bentuk yang nyaris tanpa batas. Karena potensi inilah, SCP-2006 tetap dianggap sebagai ancaman yang serius. SCP-260 SCP-260 atau The Tracking Stone berbentuk sebuah batu kecil dengan ciri menyerupai bereaksi vulkanik. Pada salah satu sisi permukaannya, terdapat ukiran nama manusia dalam huruf Sirilik. Nama ini akan berubah secara berkala, dan setiap kali muncul nama baru, batu tersebut akan bergerak ke arah orang yang ditulis, yang kemudian disebut sebagai target. SCP-260 akan bergerak ke tubuh target dengan kecepatan rata-rata di ruang hampa mencapai 1,22 cm per detik. Saat SCP-260 mencapai tubuh target, tidak ada cara untuk menghentikannya. Batu tersebut akan langsung menembus kulit dan mulai menggali menuju area dada dengan kecepatan sekitar 0,5 cm per detik. Semua organ di jalur yang dilaluinya hancur. Begitu tanda vital korban berhenti, SCP-260 akan menampilkan nama target baru di permukaannya, lalu bergerak lagi. Target berikutnya biasanya adalah orang yang paling dekat dengan posisi batu saat keluar dari tubuh sebelumnya. Seluruh upaya dicoba seperti dikurung dalam ruangan beton atau ditempatkan dalam silinder berputar, namun semuanya gagal. Saat ini SCP-260 mengincar salah satu agen SCP Foundation. Ia sendiri sudah tidak lagi menjalankan tugasnya dan kini dipindahkan bolak-balik secara berkala antara fasilitas di lepas pantai Asia dan Amerika Utara. Tujuannya agar SCP-260 tetap berada di jalur dasar Samudra Pasifik melewati Palu Mariana yang terkenal akan tekanannya yang kuat. SCP-939 SCP-939 atau With Many Voices adalah predator berkelompok yang mampu menipu mangsanya dengan cara menirukan suara manusia, khususnya suara korbannya sebelumnya. Suaranya akan benar-benar mirip, bahkan hingga menyerupai teriakan minta tolong atau percakapan biasa. Korban yang mendekat biasanya akan langsung disergap dan dibunuh dengan gigitan tunggal di kepala atau leher. Kekuatan gigitan SCP-939 tercatat sangat besar, sekitar 5.076 besi, melebihi gigitan hewan terkuat, yaitu buaya sungai Nil yang hanya 5.000 besi. Secara fisik, SCP-939 memiliki tinggi rata-rata 2,2 meter dan berat sekitar 250 kg. Tubuhnya tidak memiliki mata, otak, sistem pencernaan, maupun peredaran darah. Meski tidak memiliki organ penting, SCP-939 mampu berkembang biak dan melahirkan. Bahaya lain dari SCP-939 adalah zat yang mereka hembuskan, yaitu aerosol amnestik AMN-C227. Zat ini dapat menyebabkan korban mengalami amnesia sementara, tidak mampu membentuk ingatan baru selama terpapar hingga 30 menit setelahnya. Saat ini, spesimen SCP-939 disimpan di ruang penahanan khusus dengan kelembapan 100% dan suhu rendah. Semua interaksi wajib dilakukan dengan prosedur keamanan ketat, termasuk penggunaan hazmat dan alat monitor detak jantung ganda. Jika monitor menunjukkan tanda henti jantung, suara apapun dari individu tersebut harus diabaikan, karena kemungkinan besar SCP-939 sedang menirukan korban.